Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Project Story yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang kesombongan yang berujung petaka. Kisah ini bukan sekedar cerita, tapi peringatan bagi kita semua bahwa logika tanpa iman bisa menyesatkan. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan shalawat Nabi Muhammad agar kelak shalawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Like dan subscribe ke channel Project Story sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Apa yang ada di pikiran seorang anak hingga ia menolak uluran tangan ayahnya yang seorang nabi dan lebih memilih mendaki gunung yang justru menjadi kuburan abadinya? Kisah Kan'an bukanlah sekadar legenda kuno tentang air bah. Ini adalah cermin paling jernih bagi jiwa manusia di setiap zaman. Sebuah tragedi tentang kesombongan intelektual, di mana logika yang rapuh dianggap lebih kokoh daripada wahyu, dan perlindungan materi dianggap lebih absolut daripada perlindungan Sang Pencipta. Mari kita selami lebih dalam anatomi kejatuhan seorang manusia yang merasa tidak membutuhkan Tuhan. Selama ratusan tahun, Nabi Nuh berdiri di tengah kaumnya bagaikan karang yang tak goyah oleh ombak cacian. Beliau mendakwahkan pesan tauhid, mengajak manusia kembali kepada jalan Sang Pencipta. Namun dakwah itu hanya disambut dengan tawa sinis dan penolakan mentah-mentah. Nuh tidak meminta harta atau kekuasaan. Ia hanya menawarkan keselamatan dari kehancuran jiwa dan raga. Di tengah masyarakat yang mabuk oleh kemajuan materi dan kebanggaan nasab pada saat itu, pesan sang nabi terdengar bagai dongeng usang yang tak memiliki tempat di peradaban mereka yang merasa sudah berada di puncak kejayaan duniawi. Di antara barisan para penentang itu, berdirilah Kan'an, darah daging sang nabi sendiri. Kan'an bukanlah pemuda biasa. Ia adalah representasi dari generasi elit masa itu. Tumbuh dalam bayang-bayang ayahnya yang sering dikucilkan masyarakat, Kan'an mungkin merasa gengsi dan memilih untuk bergabung dengan kelompok mayoritas yang memiliki status sosial, kekayaan, dan pengaruh kekuasaan. Ia menukar kebenaran yang sunyi dengan kebanggaan semu yang disorot oleh tepuk tangan masyarakat pemuja materi. Bagi Kan'an, logika kaumnya yang mengagungkan kekuatan fisik jauh lebih masuk akal daripada peringatan gaib tentang azab yang tak kunjung datang. Psikologi kesombongan Kan'an berakar sangat dalam pada ilusi kendali absolut atas hidupnya. Ketika manusia merasa memiliki kekuatan, kecerdasan rasional, dan kekayaan yang melimpah, mereka secara tidak sadar mulai membangun gunung-gunung kesombongan di dalam pikiran mereka sendiri. Gunung ini adalah metafora dari segala sesuatu yang kita andalkan selain bantuan Tuhan. Kan'an merasa bahwa pergaulannya dengan para pembesar kaum, status sosialnya yang dihormati, dan kemampuannya membaca tanda-tanda alam sudah sangat cukup untuk menjamin masa depannya. Kesombongannya telah membutakan mata batinnya dari melihat kasih sayang sejati seorang ayah. Hari berganti tahun. Peringatan dari lisan kini berganti menjadi tindakan nyata. Sang Pencipta memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera raksasa di atas daratan tinggi yang sangat jauh dari laut. Keputusan ini secara logis sangat tidak masuk akal bagi masyarakat rasional masa itu. Bagaimana mungkin seseorang membuat kapal raksasa di atas bukit yang gersang kerontang? Disinilah ujian rasionalitas mencapai titik puncaknya. Kan'an, yang sangat memuja logika empiris, melihat tindakan ayahnya sebagai bukti kebodohan absolut. Ia kehilangan sisa-sisa rasa hormatnya dan semakin menancapkan keyakinan pada rasionalitasnya sendiri. Bagi Kan'an dan kaumnya, ancaman air bah hanyalah bualan belaka. Mereka sangat percaya pada stabilitas siklus alam yang mereka kenal selama ratusan tahun. Pemikiran semacam ini sangat relevan dengan manusia modern zaman sekarang yang merasa bahwa sistem ekonomi yang mapan, teknologi canggih, dan infrastruktur anti bencana dapat memproteksi mereka dari segala bahaya alam. Kita sering lupa bahwa sistem yang kita anggap kokoh itu rentan dan dapat runtuh dalam sekejap mata. Kan'an mengandalkan apa yang bisa ia lihat dan ukur, mengabaikan fakta bahwa pencipta hukum fisika berkuasa membatalkannya kapan saja. Lalu datanglah hari yang dijanjikan itu. Bukan secara perlahan, melainkan dengan tiba-tiba dan sangat mengerikan. Langit yang biasanya cerah tanpa awan, mendadak berubah menjadi kelam dan menakutkan. Awan hitam bergulung-gulung, bagaikan monster raksasa yang marah.
Bumi memuntahkan air dari setiap pori-porinya, dan langit menumpahkan hujan deras seolah bendungan semesta baru saja pecah. Dalam hitungan jam, kekeringan gurun berubah menjadi lautan ganas yang mengamuk. Kepanikan massal melanda setiap jiwa. Logika, harta, dan keangkuhan hancur lebur seketika di hadapan murka alam yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di tengah kekacauan fatal yang meruntuhkan segala tatanan kesombongan manusia, bahtera Nuh perlahan terangkat oleh air. Bahtera kayu itu bukan sekedar tumpukan balok mati, melainkan simbol kepatuhan mutlak dan tawakal kepada Sang Pencipta. Di atasnya Nuh berdiri dengan hati yang hancur namun pasrah. Matanya yang tua mencari-cari keberadaan putra kandungnya di antara lautan manusia yang berebut nyawa. Ini adalah momen psikologis terberat bagi seorang ayah. Sebuah pertempuran batin antara cinta biologis darah dagingnya dengan kepatuhan absolut pada ketetapan hukum ilahi yang tak bisa ditawar. Di sudut lain, Kanaan yang terjebak dalam arus air yang terus meninggi sama sekali tidak berlari menuju bahtera sang ayah. Kesombongan dan gengsi masih mencengkram erat akal sehatnya. Ia menatap sebuah gunung tinggi yang kokoh menjulang di dekatnya. Gunung itu tampak tak tergoyahkan, sebuah monumen alam raksasa yang seolah menjanjikan keselamatan empiris. Dalam benak rasional Kanaan, mendaki ke tempat tertinggi adalah solusi logis terbaik. Ia masih sangat percaya bahwa kekuatan otot fisiknya dan strategi manusiawinya bisa menaklukkan kemarahan alam ini sendirian. Melalui derasnya suara hujan dan gemuruh badai petir, terdengar suara Nuh memanggil putranya dengan nada penuh keibaan yang menyayat hati. "Hai anakku, naiklah bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang ingkar." Panggilan itu bukan sekadar ajakan fisik untuk melompat naik ke atas kapal, melainkan sebuah undangan spiritual terakhir untuk melepaskan jubah kesombongan. Itu adalah momen untuk menanggalkan rasionalitas duniawi yang buta dan berserah diri sepenuhnya kepada rahmat Tuhan. Jeda singkat di mana takdir masih berbaik hati menawarkan jalan pulang sebelum pintu benar-benar dikunci. Namun, balasan dari Kanaan merobek hancur hati ayahnya dan kelak bergema menembus lorong waktu sebagai monumen kesombongan umat manusia. "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang pasti dapat menyelamatkanku dari air bah ini," teriaknya membalas. Kalimat ini adalah intisari murni dari arogansi materialistik. Ia menganggap gunung batu tak bernyawa ciptaan Tuhan itu jauh lebih mampu melindunginya daripada Tuhan itu sendiri. Kanaan secara keliru mengira bencana ini hanyalah siklus banjir alam biasa yang memiliki batas ketinggian logis yang bisa diukur oleh matematika manusia. Nuh, dengan keputusasaan seorang ayah, mencoba meyakinkan untuk terakhir kalinya. Ia berteriak memperingatkan bahwa hari ini tidak akan ada satu kekuatan pun yang bisa melindungi dari azab, kecuali Tuhan yang Maha Penyayang. Sang Nabi tahu persis bahwa gunung setinggi awan sekalipun tak akan luput dari sapuan air, jika itu sudah menjadi ketetapan pasti darinya. Dalam analisis psikologis masa kini, Kanaan mengalami bias konfirmasi akut. Ia sengaja memblokir informasi baru peringatan sang Nabi, karena menerimanya berarti ia harus meruntuhkan seluruh sistem kesombongannya selama ini. Lalu, takdir pun bekerja dengan kejam, namun teramat adil. Sebuah gelombang besar yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya datang menggulung tinggi, menjadi dinding pemisah mutlak antara ayah dan anak, antara keimanan berserah diri dan kesombongan logika. Secara metaforis, gelombang raksasa itu memutus-putus sisa-sisa keterikatan emosional duniawi sang Nabi, menegaskan hukum semesta bahwa ikatan darah tak memiliki arti sepeser pun tanpa adanya ikatan keimanan rohani. Kanaan akhirnya tertelan mentah-mentah oleh kebenaran yang sejak awal selalu ia abaikan. Gunung kesombongan yang diagungkan Kanaan pada akhirnya tenggelam tak bersisa di bawah kaki sang badai. Pemuda angkuh itu kalah bukan karena ia kurang kuat mendaki bebatuan, bukan pula karena gunung pilihannya kurang tinggi dari permukaan laut.
Ia kalah secara tragis karena ia berani melawan kehendak mutlak sang pemilik semesta dengan hanya mengandalkan setitik debu berupa akal rapuh manusia. Air bah terus naik tak terbendung, menutupi satu persatu puncak-puncak tertinggi di bumi, menghapus bersih seluruh jejak peradaban yang berfondasikan keangkuhan materialistik masa lampau. Setelah badai meredah dan air mulai surut perlahan, Nuh dalam keheningan doanya sempat mempertanyakan nasib putranya kepada Tuhan, didorong oleh sisa-sisa naluri kasih sayang biologis masa lalu. Namun, Sang Pencipta Semesta menegaskan dengan sebuah kalimat balasan yang menggetarkan seluruh jiwa spiritual. Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Pernyataan ilahi ini secara definitif meruntuhkan konsep nepotisme buta di hadapan hukum keadilan mutlak Tuhan. Keselamatan sejati diukur dari ketaatan individu, bukan dari nasab mulia seorang ayah. Jika kita menarik garis refleksi tajam ke zaman modern saat ini, kisah tragis Kan'an terasa sangat dekat, hidup, dan mengkhawatirkan. Bukankah kita sebagai manusia modern seringkali mengulangi pola penyakit psikologis yang persis sama? Kita sibuk banting tulang membangun gunung-gunung kesombongan baru, berupa tabungan bernilai miliaran, polis asuransi kesehatan kelas premium, lingkaran pertemanan dengan pejabat berkuasa, atau posisi jabatan karir yang prestisius. Kita menipu diri sendiri dengan ilusi bahwa tameng material ciptaan manusia ini akan membuat kita kebal dan tak tersentuh oleh badai musibah kehidupan. Seperti halnya sang pemuda kuno Kan'an yang menolak dengan pongah uluran tangan sang nabi utusan Tuhan, banyak manusia modern acap kali menolak petunjuk agama dengan dalih arogan bahwa ajaran spiritual tersebut sudah usang dan tidak masuk akal secara saintifik kekinian. Ketika diingatkan untuk berserah diri, berdoa ikhlas, dan menyisihkan harta untuk bersedekah, banyak yang tersenyum sinis dan berpaling. Mereka merasa bahwa analisis data raya, algoritma canggih, dan proyeksi finansial jauh lebih masuk akal untuk menyelamatkan nasib mereka. Inilah puncak kesombongan intelektual akut peradaban modern. Namun, mari kita sadari bahwa badai kehidupan nyata tidak selalu datang dalam bentuk air bah raksasa dari langit. Badai kehancuran itu bisa tiba-tiba muncul berupa pandemi global yang dalam sekejap meruntuhkan raksasa ekonomi dunia, atau vonis penyakit kronis mematikan yang tidak bisa disembuhkan oleh teknologi rumah sakit paling mahal sekalipun di muka bumi. Pada titik-titik krisis 0 km itulah, gunung-gunung materi yang selalu kita agung-agungkan terbukti sama rapuhnya seperti gunung batu harapan Kan'an. Uang triliunan mendadak tak bernilai di hadapan ketetapan Sang Pencipta Maut. Tragedi sejarah Kan'an pada hakikatnya mengajarkan kita satu prinsip fundamental. Logika dan rasionalitas otak adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga, yang harus terus diasah. Tetapi bukan untuk dijadikan Tuhan baru pengganti penciptanya. Akal sehat diciptakan Sang Khalik, agar manusia mampu mengenali kebesaran desain semestanya. Bukan justru dipakai sebagai senjata untuk membangkang terhadap hukum-hukumnya. Ketika logika murni manusia dibiarkan liar berlari tanpa adanya bimbingan spiritual cahaya agama, ia akan berevolusi menjadi monster kesombongan ego yang pada akhirnya akan melahap habis jiwa pemiliknya sendiri hingga binasa. Lembaran sejarah bumi telah berulang kali memberikan bukti tak terbantahkan bahwa peradaban manusia sehebat dan semegah apapun, mulai dari kediktatoran Fir'aun dengan keajaiban piramidanya, hingga kecerdasan kaum Ad dengan pilar-pilar arsitektur raksasanya, semua berujung pada kebinasaan fatal ketika mereka merasa sombong dan tak lagi membutuhkan campur tangan Tuhan. Perlindungan fisik, benteng militer, dan kemewahan materi sejatinya hanyalah ilusi terbesar yang membuai umat manusia. Kekuatan abadi sesungguhnya hanya bisa diraih ketika manusia mengakui kelemahan fitrahnya dan menyerahkan kendali tawakal total kepada Sang Pemilik Semesta Raya. Secara maknawi, uluran tangan keselamatan Nuh kepada putranya Kan'an sebenarnya masih terus terulur dan memanggil-manggil umat manusia hingga detik ini. Uluran itu mewujud dalam bentuk cahaya hidayah, nasihat kebaikan, dan rentetan peringatan yang datang silih berganti dalam episode kehidupan nyata kita sehari-hari. Hak untuk memilih sepenuhnya ada di genggaman tangan kita sendiri.
Apakah kita akan menangkap erat uluran keselamatan itu dengan kerendahan hati seorang hamba? Ataukah kita memilih mempertahankan ego dan terus mendaki bukit gunung kesombongan ilusi kita masing-masing hingga kelak habis digulung oleh ombak takdir? Pada kesimpulannya, kisah ayah dan anak ini bukanlah sebuah epik tentang dendam kemarahan Tuhan, melainkan penjelasan murni tentang hukum kausalitas spiritual semesta. Barang siapa yang berani berpaling membelakangi sumber cahaya pencipta, ia secara otomatis pasti akan tersesat berjalan di dalam kegelapan. Kita kini diajak merenung tajam untuk mendefinisikan ulang apa makna keselamatan sejati itu sesungguhnya. Keselamatan sejati bukanlah jaminan bahwa hidup kita akan selalu terhindar dari badai masalah, melainkan memastikan bahwa kita telah berada di dalam bahtera keimanan yang kokoh dan tepat sasaran ketika badai itu akhirnya datang menghantam. Pada penutup lembaran sejarah ini, kisah akhir yang tragis dari Gunung Kesombongan Kanaan meninggalkan sebuah pertanyaan tajam yang harus dijawab oleh relung jiwa kita yang paling dalam. Kepada apa atau kepada siapa engkau sedang menggantungkan tempat perlindungan utamamu saat ini? Jika sandaran pertamamu masih berupa sesuatu yang ciptaan, sesuatu yang bisa hancur, hilang dicuri, atau mati ditelan waktu, maka bersiaplah menanggung kecewa. Ingatlah selalu, badai air bah kehidupan tak pernah sudi mengirimkan surat pemberitahuan sebelum ia datang meratakan segalanya. Kembalilah segera ke dalam bahtera keselamatan Tuhan sebelum gelombang penutup usiamu benar-benar menyudahi cerita.